Selamat jumpa pencinta YouTube Romo Komang. Saya punya buku ini, buku Merangkai Serpihan Tercecer, yang merupakan pergulatan pengalaman saya selama 25 tahun menjalani imamat. Buku ini semua tulis-tulisan saya kumpulkan semua yang dulu pernah dimuat di Majalah Agape. Kemudian saya ingin wartakan beberapa hal yang menarik. Pada kesempatan ini saya akan kisahkan satu tulisan yang saya buat mungkin tahun 2003 yang lalu. Keseimbangan yang menghidupkan, begitu. Seimbang mengandaikan dua hal, dua sudut pandang, dua sisi kehidupan yang saling tergantung, seperti timur dan barat, atas bawah, menjual membeli, datang pergi, dan berbagai macam lainnya. Seimbang adalah kata sifat yang banyak dipakai dalam berbagai macam disiplin ilmu untuk menggambarkan keadaan yang baik, bagus, dan diharapkan. Misal saja, keseimbangan antara doa dan kerja, pengabdian dan gaji, dan berbagai macam lainnya. Mengapa dalam hidup ini dibutuhkan suatu keseimbangan? Tanpa keseimbangan kita manusia tidak bisa hidup. Kisah berikut akan mengisahkan mengapa keseimbangan itu dibutuhkan. Ada dua laut di Palestina, ya, yang satu sama yang lain sangat berbeda. Yang satu disebut Laut Mati, dan yang lain Laut Galilea. Laut Galilea adalah danau yang luas dan bersih, ya. Di sana karena bersih, ya, banyak ikan, anggur sangat subur di sana. Tapi dia menerima air dari Sungai Yordan. Setelah menerima air, Laut Galilea ini menyebarkan keluar dalam bentuk anak-anak sungai, sehingga banyak anak sungai, air masuk kemudian mengalir sehingga segar dan fresh. Sedangkan Laut Mati, namanya saja mati, tidak ada kehidupan di sana. Dia terima air, tapi tidak dialirkan ke dalam, sehingga kadar garamnya tinggi, katanya 30%. Artinya 100 gram air laut mati itu 30% garam. Dan tidak ada yang bisa hidup di sana. Baunya amis, baunya tidak enak. Tumbuh-tumbuhan tidak ada, ikan tidak ada. Bayangkan. Hal yang demikian menjadikan gersang Sungai Yordan sampai dengan inilah dua danau ini, padahal menerima sumber yang sama, yang berbeda adalah outputnya. Ketika lalu Danau Tiberias menerima air, dia sebarkan, sehingga semakin dia mengalirkan air, semakin lingkungannya semakin segar. Laut Mati, dia menerima, dia pek dewi, dia simpan sendiri, hidup sendiri, mati sendiri, dan tidak ada pengaruhnya di mana-mana. Sampai dengan saat ini, saya belum pernah mendengar kisah bahwa orang menjadi miskin karena banyak memberi. Bantuan finansial, bantuan doa, bantuan nasihat, dan lain-lain. Yang kerap terjadi adalah orang menjadi miskin hanya karena menerima saja, namun tidak pernah memberi, seperti cerita Laut Mati. Kita menerima hidup, udara, matahari, sepanjang hari dengan sepanjang hidup dengan gratis. Dan belum pernah, ya, tiap bulan ada tagihan membayar udara segar. Tidak ada itu, ya. Apakah itu semua milik kita? Itu semua adalah anugerah, itu pemberian yang hendaknya kita teruskan pada sesama. Disitulah hidup menjadi seimbang, lebih segar, dan menghasilkan semakin banyak buah, sebagaimana Danau Tiberias yang memberi kehidupan kepada orang banyak. Harus diakui tidak mudah untuk memberi. Kecenderungan dasar manusia adalah menjadi pelit, gampang menerima, namun sulit untuk memberi. Manusia pelit lantaran merasa dan mengklaim semua yang ia dapat semata-mata karena kemampuannya, karena kepintarannya, dan berbagai kedirian yang lain, yang dalam bahasa sulitnya disebut sebagai egosentris. Egosentris ini menjadikan hidup tidak mengalir. Bayangkan saja, sebuah kamar tanpa ventilasi, ya, udara jadi pengap, bau, dan tidak enak. Demikian juga hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri,
Semakin mengalir udara dalam suatu kamar, semakin segarlah kamar itu. Semakin hidup seorang mengalir, semakin banyak bersyukur dan memberi, semakin segarlah hidup orang itu. Kemanapun atau dimanapun orang semacam itu akan membawa dan menghasilkan kesegaran bagi orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya, paroki, dan lain-lain. Paulus dengan bahasa yang indah menegaskan hal itu dalam surat kepada umat di Galatia 6:14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia disalibkan bagi aku dan bagi dunia. Nah, itulah kita dalam misa, kita selalu merayakan misteri iman, disebut sebagai anamnese. Agunglah misteri iman kita, dan sebagainya. Kita ungkapkan terus-menerus agar hidup ini menjadi seimbang. Apapun yang tidak seimbang, terlalu banyak belajar, tidak pernah olahraga, tidak pernah kerja tangan, tidak baik juga. Seperti badan manusia ini kan, ada karikatur yang menggambarkan ada orang yang kepalanya besar, perutnya besar, kakinya kecil. Nah, itu juga ada yang kakinya panjang, kepalanya, otaknya kecil. Nah, ini kan satu gambar joke, karikatur bahwa yang tidak seimbang itu tidak enak dilihat, jelek. Ke hidup ini kita menerima begitu banyak dari pagi sampai malam. Bagaimana apakah saya bisa menerima itu semua dari Tuhan, mensyukuri, kemudian mengungkapkan dengan memberi seperti laut Tiberias yang menerima begitu banyak air segar, ya alirkan. Di sana tumbuh ikan banyak, kebun anggur jadi subur, udara segar, penuh dengan oksigen, sehingga orang sehat di sana. Nah, sama juga di rumah Anda punya kamar itu. Kalau kamar yang dibuka, pengap, bau, dan pasti orang flu masuk di situ. Nah, karena itu, pecinta YouTube, mudah Anda mendengar ini, Anda menyadari memilih yang seimbang atau tidak seimbang. Orang yang seimbang hidupnya sehat, otaknya sehat, badan sehat. Kalau tidak seimbang, belum 10 tahun udah kena cancer karena kebanyakan rokok misalnya, kebanyakan moke misalnya, atau kebanyakan tidur. Nah, semua sesekali merokok ya boleh ya, setahun sekali. Moke boleh, 1 sloki mungkin sebulan sekali ya. Kalau mau dingin misalnya ke Gunung Agung itu perlu sedikit sloki biar panas badan. Demikian. Mudah-mudahan Anda tidak keberatan setelah Anda mendengarkan keseimbangan yang menghidupkan ini. Saya punya refleksi, Anda share, Anda cerita sedikit, Anda komen, dan agar semakin banyak orang mendengarnya dan turut menjadi seimbang dan sehat. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Ya, oke.